Kalau kita ngomongin investasi ESG, biasanya apa sih yang pertama kali kepikiran? Mungkin banyak yang langsung mikir, oh, milih-milih saham perusahaan yang ramah lingkungan. Nah, hari ini kita bakal bongkar pemahaman itu. Kita akan tunjukkan di mana letak keputusan investasi yang sebenarnya yang paling penting. Dan itu bukan di level saham, tapi di fondasinya. Biar gampang, kita pakai analogi sederhana aja. Coba deh bayangin kita mau bangun rumah. Pertanyaannya, Anda mulai dari mana? Apa langsung sibuk milih sofa, beli lukisan, dan cari pernak-pernik? Atau Anda mulai dengan hal yang paling fundamental, menggambar denah arsitektur yang solid? Nah, di dunia investasi, pilihannya persis kayak gitu. Sayangnya, banyak banget investor yang kejebak fokus sama perabotannya. Sibuk banget milih saham A atau saham B, mana yang lagi naik, mana yang lagi turun. Padahal, keputusan yang paling krusial, yang benar-benar menentukan nasib jangka panjang rumah investasi kita, ya denahnya itu. Kenapa denah ini penting banget? Karena dalam investasi, denah ini kita sebut sebagai alokasi aset strategis, atau SAA. Dan SAA inilah yang menentukan, siap-siap ya, sekitar 90% dari variasi imbal hasil portofolio Anda dalam jangka panjang. Betul, 90%. Bukan saham-saham industri yang Anda pilih. Nah, ini dia kenapa SA dan ESG itu klop banget. Keduanya sama-sama mikirin jangka panjang. Disinilah letak trade-off-nya. SAA itu sabar, mainnya jangka panjang. Beda sama alokasi taktis yang reaktif. Artinya apa? Kalau strategi ESG sering diutak-atik, nilai jangka panjangnya malah bisa hilang. Nah, ini dia intinya. Kalau Anda baru menerapkan prinsip-prinsip ESG pas lagi milih perabotan, alias saham, artinya Anda sudah terlambat satu langkah. Anda sudah melewatkan keputusan paling fundamental dan paling berpengaruh dalam seluruh proses investasi Anda. Oke, jadi gimana cara kita membangun fondasi dan denah yang kokoh ini? Ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bedah mulai dari keputusan 90% itu, lanjut ke cara mengupgrade denah kita dengan ESG, melihat risiko iklim sebagai risiko makro, sampai akhirnya memilih kontraktor yang tepat. Jadi, gimana ESG bisa memperkuat denah kita? Ada satu hal yang penting banget untuk dipahami. ESG itu bukan datang untuk menggantikan model-model alokasi aset klasik yang sudah terbukti. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ESG itu berfungsi sebagai upgrade data. ESG bikin model-model klasik ini jadi jauh lebih cerdas, lebih relevan, dan lebih siap menghadapi masa depan. Pertama, yuk kita lihat mean variance optimization. Ini kan cara klasik buat cari imbal hasil terbaik dengan risiko paling minim. Nah, ESG di sini tuh bukan cuma jadi filter investasi baik aja, tapi benar-benar jadi input data baru buat menyesuaikan ekspektasi imbal hasil dan risiko sebuah aset. Portofolionya jadi lebih tajam deh. Kedua, ESG sekarang dianggap sebagai faktor risiko yang wajib diukur. Dalam model kayak factor risk allocation, isu seperti jejak karbon diperlakukan sama persis kayak risiko pasar lainnya. Ini juga berlaku buat liability-driven investing, strategi yang biasa dipakai dana pensiun. Nah, di situ risiko iklim bisa langsung ngaruh ke nilai kewajiban mereka di masa depan. Terakhir, ESG ini ngebantu kita buat ngelihat risiko gambaran besar atau risiko sistemik. Model total portofolio analisis itu pakai ESG buat memetakan gimana satu risiko, misalnya ada kebijakan iklim baru, bisa merembet ke semua aset kita. Ini berguna banget buat mengantisipasi guncangan pasar yang tiba-tiba. Jadi intinya, ESG itu bukan lagi sekedar filter etis, tapi udah jadi lensa yang bisa mempertajam analisis risiko dan imbal hasil dalam setiap kerangka alokasi aset. Jadi, koin kuncinya ini ya, ESG bukan model baru yang aneh dan rumit. ESG adalah penyempurnaan input data. Dia bikin model-model klasik yang powerful ini jadi lebih berwawasan ke depan, lebih akurat dalam memetakan risiko dan peluang di dunia nyata. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit. Kalau tadi kita bicara soal satu rumah atau satu portofolio, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Risiko iklim itu bukan cuma soal 1-2 rumah, tapi soal seluruh kompleks perumahan, alias seluruh perekonomian. Seringnya nih, kalau kita investasi ESG, kita cuma fokus pada risiko di tiap aset secara terpisah. Padahal, bahaya terbesarnya justru datang dari risiko yang menghubungkan aset-aset yang kelihatannya beda banget. Ada 3 hal penting yang perlu Anda tahu. Pertama, ada 2 jenis resiko. Ada resiko spesifik, yang ini cuma ngenain satu perusahaan aja. Terus ada resiko sistemik, yang dampaknya bisa ke seluruh pasar. Nah, faktor ESG ini seringnya masuk ke kategori yang kedua itu. Kedua, bahaya utamanya adalah korelasi. Ini terjadi saat aset-aset yang kelihatannya udah beragam,
ternyata geraknya barengan gara-gara satu faktor ESG yang sama. Contohnya gini deh, portofolio kamu isinya saham perusahaan padat karbon dan obligasi dari negara yang ekonominya sensitif karbon. Kelihatannya beda kan? Satu saham, satu obligasi. Tapi dua-duanya sama-sama rentan terhadap resiko transisi ke ekonomi rendah karbon. Terakhir, coba kita belajar dari krisis keuangan 2008. Waktu itu, banyak investor ngerasa aman karena punya berbagai produk hipotek yang beda-beda. Tapi pas pasar goyang, apa yang terjadi? Semuanya ambruk barengan. Ini nunjukin kalau diversifikasi di permukaan, itu bisa aja nyembunyiin satu titik kegagalan sistemik yang fatal. Intinya, diversifikasi ESG yang benaran itu bukan cuma soal punya banyak aset berbeda, tapi tentang paham gimana resiko tersembunyi bisa ngehubungin semuanya. Nah, ini bagian yang menarik banget. Risiko iklim itu bukan isu spesifik buat perusahaan kotor aja loh. Ini adalah risiko makroekonomi yang sifatnya sistemik. Artinya, risikonya menjalar ke setiap kelas aset. Mulai dari saham yang sensitif banget sama pertumbuhan ekonomi, sampai obligasi yang bisa goyang gara-gara kebijakan fiskal pemerintah terkait iklim. Semuanya kena. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau resiko iklim ini adalah resiko makro yang begitu besar dan abstrak, gimana caranya kita menerjemahkan ini jadi angka-angka yang konkret? Gimana cara kita memasukkannya ke dalam denah portofolio kita? Jawabannya adalah dengan analisis skenario iklim. Penting untuk dicatat, ini bukan bola kristal buat meramal masa depan. Bukan itu. Ini adalah sebuah alat stress test. Kita menguji seberapa kuat dan tangguh portofolio kita kalau misalnya dunia bergerak menuju skenario pemanasan global 1,5 derajat atau 2 derajat atau skenario yang lebih buruk lagi. Ini tentang kesiapan menghadapi risiko. Nah, analisis ini bantu kita memetakan dua jenis risiko utama. Yang pertama, ada risiko fisik. Ini yang kelihatan langsung, kayak kerusakan akibat banjir, kebakaran hutan, atau kekeringan. Yang kedua, dan seringkali lebih kompleks, adalah risiko transisi. Ini adalah guncangan ekonomi yang terjadi akibat perubahan kebijakan, lahirnya teknologi baru, atau pergeseran sentimen pasar secara besar-besaran. Ini membawa kita ke sebuah konsep kunci yang sangat kuat, inevitable policy response atau respons kebijakan yang tak terhindarkan. Idenya sederhana, pemerintah di seluruh dunia itu pada akhirnya pasti akan bertindak serius soal perubahan iklim. Ketidakpastiannya itu bukan apakah mereka akan bertindak, tapi kapan dan seberapa tiba-tiba tindakan itu akan datang. Nah, perubahan kebijakan yang mendadak inilah yang jadi sumber risiko transisi terbesar yang harus kita antisipasi. Tentu saja, kita bisa punya denah arsitektur paling canggih dan brilian di dunia. Tapi denah itu cuma akan jadi kertas kalau kita tidak punya kontraktor atau pembangun yang terampil untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Disinilah peran seorang manajer aset menjadi super krusial. Sebuah strategi alokasi aset yang sudah dirancang dengan cermat untuk memasukkan faktor ESG akan gagal total kalau dieksekusi oleh manajer investasi yang tidak punya kapabilitas dan komitmen ESG yang sesungguhnya. Makanya, kita perlu melakukan uji tuntas atau due diligence yang mendalam. Kita harus kepo lebih dari sekedar brosur pemasaran yang glossy. Gimana kebijakan ESG internal mereka? Seberapa dalam integrasi ESG di setiap keputusan investasi? Gimana rekam jejak mereka? Ini semua penting untuk menghindari yang namanya greenwashing, klaim ESG yang ternyata cuma di permukaan aja. Baik, kita sudah membahas banyak sekali potongan-potongan puzzle. Sekarang, mari kita satukan semuanya ke dalam satu kerangka kerja. Sebuah arsitektur yang utuh dan mudah dipahami. Ini rangkuman singkat soal cetak biru lengkap buat mengintegrasikan ESG ke portofolio investasi Anda. Intinya gini, integrasi ESG itu bukan cuma soal milih-milih saham hijau aja, tapi ini soal proses arsitektur dari A sampai Z buat ngebangun portofolio yang kuat dan siap buat masa depan. Oke, yang pertama, fondasinya. Ini soal alokasi aset strategis atau SA. Gampangnya, ini soal gimana Anda bagi-bagi investasi. Nah, ini penting banget, karena langkah ini nentuin sampai 90% untung rugi portofolio Anda jangka panjang. Jadi, kalau kita abai sama resiko iklim di tahap ini, ya sama aja kayak bangun rumah di atas fondasi yang goyang. Kedua, desainnya. Kita nggak buang model-model investasi yang udah ada kok. Justru kita perkaya. Model klasik kayak mean variance optimization yang intinya nyimbangin untung sama resiko, sekarang kita kasih input data ESG. Hasilnya, portofolio jadi lebih optimal. Ketiga, analisis risikonya. Nah, risiko ESG yang paling bahaya itu justru yang nggak kelihatan di satu aset aja, tapi risiko yang nyambung ke semua portofolio. Contohnya, perubahan iklim.
Ini kan resiko makro yang bisa kena ke saham, obligasi, properti Anda, semuanya barengan. Keempat, stres tesnya. Di sini kita pakai analisis skenario iklim. Jadi portofolio kita diuji, gimana kalau nanti ada pajak karbon, atau gimana kalau ada bencana banjir. Dari sini kita bisa lihat seberapa siap portofolio kita. Dan terakhir, eksekusinya. Strategi sebagus apapun bakal sia-sia kalau manajer asetnya cuma jago ngomong atau greenwashing. Jadi kita harus benar-benar cek, mastiin mereka serius jalanin strategi ESG, bukan cuma buat pemasaran. Jadi dengan cetak biru ini, ESG itu bukan lagi sekadar tren, tapi jadi arsitektur inti buat membangun portofolio yang benar-benar tangguh. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang sangat penting untuk Anda renungkan sendiri. Coba lihat portofolio Anda saat ini. Apakah ESG di sana sudah menjadi bagian dari fondasi yang kokoh? Atau jangan-jangan selama ini hanya sekedar hiasan di permukaan? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini. Ingat, saat membangun portofolio investasi Anda, mulailah dengan fondasinya. Pastikan ESG menjadi bagian dari DNA arsitektur Anda, bukan hanya sekedar perabotan yang bisa diganti-ganti. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.